Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun kita berada. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kami kembali menyapa kita dengan sukacita dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita. Bukankah kebaikan itu adalah manifestasi dari iman? Tetapi harus kita akui bahwa banyak kebaikan yang belum tentu benar di hadapan Tuhan. Banyak hal-hal yang baik yang dilakukan oleh manusia, tetapi itu tidak benar di hadapan Tuhan. Sebagai orang percaya dalam Kristus, dalam ajaran iman kita, kebaikan yang kita lakukan adalah bagian dari iman kita sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Lewat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Apa dan bagaimana kita harus menyatakan iman kita dalam hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu mari kita berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga, Allah yang baik, Allah yang rahmani dan Allah yang rahimi. Allah yang senantiasa setia memelihara hidup kami dan mengasihi kami dengan berkat-berkat-Mu. Terima kasih kami dipertemukan kembali malam hari ini bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih yang siap selalu untuk menjadi berkat bagi umat Tuhan. Tuhan perlengkapi kami selalu, pakai kami selalu. Bahkan juga lewat pelayanan firman-Mu malam hari ini. Mampukan kami dan biarlah firman-Mu menjadi sukacita bagi kami dan mampukan kami untuk melakukannya. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari baca firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Injil Matius pasalnya yang ke-19 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Seperti ini firman Tuhan. Ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dia dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikian bacaan firman Tuhan. Tuhan menolong kita merenungkan firman-Nya dengan tema hidup yang benar dan bermakna. Bapak Ibu, adakah di antara kita yang masih ingat di sini yang
lagi stay mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, ada film fiksi yang ngetren berapa puluh tahun yang lalu, dan saya masih menikmati ketika masih kecil. Judulnya adalah Zorro. Dan pemerannya dijuluki El Zorro. Penampilannya bertopeng, memakai topi koboi, lihai berkendara kuda, begitu sangat lihai memainkan senjata tajam, dan ia pro kepada orang miskin, kepada orang-orang yang tidak mampu, korban ketidakadilan, karena orang-orang pada saat itu lebih mementingkan kantongnya sendiri, hartanya sendiri, hidupnya sendiri. Sehingga ada yang semakin kaya, banyak juga yang semakin miskin. Maka Zorro tersebut melakukan perampokan kepada orang-orang yang korup, orang-orang yang kaya, dan kemudian dia tidak segan-segan mempermainkan dengan kelihayannya orang-orang yang dirampoknya. Dan hasil dari rampokan itu dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin, rakyat jelata. Dalam film tersebut yang berbahagia adalah orang-orang yang ada di California. Bapak Ibu saudara-saudara, pertanyaannya, apakah yang dilakukan oleh Zorro tersebut adalah perbuatan baik? Apakah yang dilakukan oleh sang pahlawan tersebut itu baik? Kita pasti setuju. Yang dilakukan oleh Zorro tersebut itu baik. Tetapi perbuatan baik itu kita tidak akan sepakat bahwa itu benar. Jadi semua yang baik belum tentu benar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, tokoh dalam teks bacaan kita yang ditampilkan ini adalah seorang tokoh anonim, tapi yang pasti dia adalah seorang yang muda, tuan muda yang kaya, dan adalah seorang yang begitu sangat baik juga. Dia adalah orang-orang yang gelisah dalam hidupnya. Dia adalah orang-orang yang menginginkan kehidupan yang baik, kehidupan yang kekal, kehidupan yang menjanjikan, kehidupan setelah dia tidak ada lagi di dalam dunia. Orang kaya yang mudah ini dia gelisah sekalipun dia punya harta benda. Nah, kira-kira bagaimana kehidupan rohaninya? Kira-kira bagaimana kehidupan spiritualnya? Orang ini adalah orang yang luar biasa. Dan dia adalah orang yang terkenal baik, terkenal rajin beribadah. Terkenal begitu sangat aktif dalam kegiatan keagamaan. Terkenal begitu sangat patuh, saleh, taat kepada aturan agamanya. Ini kentara dalam bacaan kita tentang berpuasa, dia melakukan, menghormati orang tua, dia melakukan, dia tidak mencuri, dia tidak ini dan itu. Dia adalah orang yang taat kepada Tuhan, orang baik. Lalu dalam keadaan seperti itu dia, mungkin dalam bahasa kita sekarang, kita akan mengatakan kalau ada seorang seperti ini, aduh, Kristen banget ya, rajin sekali beribadah. Ini adalah orang calon penghuni sorga. Tapi rasa-rasanya, sekalipun seperti itu, dia masih penasaran ketika Yesus hadir. Dan rasa penasarannya itu dia bertanya kepada Yesus, "Guru." Dengan menyapa guru, dia menghormati Yesus. Dan dengan menyapa Yesus sebagai guru, ada sesuatu pengajaran yang diharapkan didapatkan dari Yesus sendiri. Nah, dia bertanya kepada Yesus tentang apa yang dia tanyakan.
tentang hidup yang kekal. Bagaimana berbuat untuk hidup yang kekal, hidup yang sesungguhnya. Bapak Ibu saudara-saudara, ini pertanyaan menandakan bahwa orang ini begitu sangat gelisah. Dan mungkin juga dalam keyakinan lain, dia yakin bahwa apa yang sudah dia lakukan itu benar. Dan ingin memastikan jawaban dari Yesus. Sangkanya apa yang dilakukan itu juga menjamin kepada dirinya bahwa dia otomatis memperoleh hidup yang kekal. Dan jawaban Yesus awalnya, walaupun itu Yesus bertanya lagi, itu begitu sangat mensukacitakan ketika Yesus mengatakan, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Hanya satu yang baik. Yang baik itu bukan diri orang ini, tetapi yang baik itu adalah Allah sendiri. Lalu yang baik itu adalah jaminan yang diberikan oleh Yesus sendiri. Di dalam Kristus itu sendirilah kehidupan yang kekal sebenarnya. Dan kepastian itu dijabarkannya lewat pertanyaan, toh kalau engkau ingin mengetahuinya. Dan pada akhirnya Yesus juga menyampaikan seterusnya. Ketika Yesus mengatakan, turutilah perintah Allah. Lalu perintah Allah itu tentang apa? Ya, Yesus menyampaikan, kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Ini bagian dari 10 hukum ya. Relasi dalam kehidupan nyata di dunia ini. Dan dia menjawab, ya semua sudah aku turuti. Lalu sangka orang ini Yesus akan memberikan apresiasi dan kepastian bahwa ini loh, ini sudah jaminan. Ini sudah baik. Cara hidup yang baik di hadapan Yesus itu tidak cukup untuk bisa membenarkan seseorang, karena tidak ada orang yang benar. Bahkan orang baik pun tidak ada, hanya satu yang baik. Dan jawaban Yesus lagi, respon Yesus lagi apa itu? Sikap Yesus di situ dikatakan, ya hanya satu lagi, only one, supaya engkau perfect, supaya engkau sempurna. Dikit lagi, tinggal satu, Bapak Ibu saudara-saudara. Tinggal satu lagi orang ini memiliki kehidupan yang kekal. Memiliki hidup yang kekal. Tinggal satu lagi. Ini tinggal selangkah lagi. Ini luar biasa sekali ya. Nah, kita ditanya tinggal berapa langkah, kita tidak bisa menjawab ini. Apakah kita juga adalah orang rajin beribadah? Apa juga kita orang yang tekun setia melakukan firman Tuhan? Belum tentu juga. Tapi orang ini tinggal Yesus katakan, satu lagi. Kalau engkau ingin sempurna. Apa itu yang Yesus katakan? Dia sudah percaya Tuhan, dia sudah percaya kepada Allah. Dia sudah beriman, menyatakan itu dalam ketekunannya, kesetiaannya. Lalu Yesus bilang, juallah hartamu dan bagikanlah kepada orang miskin. Mungkin kita akan berkesimpulan, ya kalau begitu memang jaminan masuk surga, enak jadi orang kaya. Tinggal jual harta, bagikan seluruh orang miskin, pasti punya hidup yang kekal, enak sekali ini. Kalau syaratnya cuma itu. Jadi kalau orang juga tidak kaya, tidak punya apa-apa, tidak bisa jual apa-apa, tidak bisa masuk surga kan. Masalah juga ini, apakah memang seperti itu? Tidak. Ternyata setelah Yesus katakan itu, katakan kepada orang muda itu apa yang Yesus bilang, apa yang Yesus katakan. Lalu ikutlah aku. Ikutlah aku.
Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Renungan kita berapa malam yang lalu. Jadi bukan harta yang menyelamatkan, bukan perbuatan baik, bagi-bagi kekayaan, bagi-bagi harta benda, bagi-bagi kebaikan, bagi-bagi berkat. Bukan itu yang menyelamatkan. Bukan perbuatan baik kita. Karena sesungguhnya kita bukan orang baik. Orang baik tidak akan pernah melakukan yang baik sekalipun itu baik. Dan orang yang tidak baik juga tidak akan pernah, apa yang dilakukan tidak akan pernah bisa benar. Yesus membenarkan. Syaratnya ikut Yesus. Lalu kenapa Yesus katakan ini kepada si orang kaya ini? Ternyata orang kaya ini mengesampingkan kehidupan hubungannya dengan Tuhan dan kehidupan realnya sehari-hari. Dia lebih terfokus kepada harta bendanya. Ini menjadi penghalang bagi dia. Sehingga terkadang ya, karena itu dia harus mengorbankan orang lain. Kasih kepada sesama hanya teori. Aktif rajin beribadah itu hanya kamuflase, tetapi ibadahnya tidak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita bandingkan Amos pasal 5, ibadah yang sejati itu bagaimana? Ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang nyata dalam interaksi dan perbuatan kita sehari-hari. Dan itu adalah cara hidup orang yang mengikut Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hidup yang benar itu hanya mungkin bisa terjadi ketika kita percaya dan mengikut Yesus dalam hidup kita. Dan itu akan semakin sempurna ketika kita memaknainya dalam interaksi kita dengan sesama kita. Roh Kudus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita aminkan firman Tuhan dengan menyanyikan Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Dalam Yesus, kalaku
kita bersyukur dan mari kita berdoa. Ya Allah kekasih Bapa di dalam surga, terima kasih buat malam hari ini firman-Mu menegaskan kepada kami jaminan di dalam Kristus. Kami boleh dibenarkan dan dipastikan mendapatkan hidup yang kekal, yang juga harus kami implementasikan dalam hidup kami. Sebagai pemaknaan hidup kami sebagai orang-orang yang sudah mendapatkan kehidupan kekal. Tuhan tolong kuatkan kami sekalian. Malam hari ini kami juga tetap berdoa bagi seluruh umat-Mu, siapapun dan dimanapun, yang dalam duka cita, pergumulan, beban berat kehidupan, kuatkan, hiburkan. Semoga kami menemui jalan keluar dari berbagai macam bentuk pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Kuatkan iman pengharapan kami selalu. Demikian juga yang berada dan berjuang dalam kelemahan tubuh, sakit, penyakit ada begitu sangat banyak. Lagi-lagi tak bosan kami doakan Ibu Yospin Lebang, Tuhan kasihani dan sembuhkan. Kuatkan iman percayanya. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam rumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab sehari-hari. Juga anak-anak-Mu Tuhan dalam pertumbuhan dan pendidikan, perjuangan mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik. Tuhan berkarya, bekerja, menyatakan yang terbaik bagi mereka. Pelayanan anak-anak-Mu Tuhan malam hari ini oleh majelis gereja, oleh tim multimedia, semuanya tanpa terkecuali Tuhan memberkati. Bahkan keluarga Bapak Yusuf Sangka yang juga sudah, almarhum Yusuf Sangka yang juga sudah Tuhan pakai menjadi saluran berkat. Berkati Mama Vito bersama dengan anak-anak. Kami berdoa buat keluarga kami dimanapun Tuhan berkati. Saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami, pemerintah bangsa dan negara kami, mampukan untuk berkarya bagi kebaikan bangsa dan negara kami. Harapan-harapan kami serahkan dalam tangan-Mu, lindungi kami malam hari ini. Sambut, sempurnakan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan malam hari ini. Terpujilah Kristus, dimuliakanlah Dia dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam karya kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita dan mari terus juga untuk menjadi berkat, menyatakan wujud iman kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus dimanapun dan kapanpun dalam berbagai macam hal yang bisa kita lakukan. Tuhan memberkati, selamat malam, terima kasih, shalom. Shalom Ibu. Shalom. Apa kabar? Kabar baik. Permisi Bu, ini saya datang bawakan dokumen untuk pemilihan penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Oh ya, baik. Terima kasih. Ya, Tuhan memberkati Bapak. Terima kasih Bu. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, warga Jemaat Satria Kasih yang kekasih di dalam Tuhan, saya sudah mendapatkan dokumen berisi pemilihan penatua dan diaken. Dokumen ini dari panitia dan hari ini saya akan memperagakan kepada saudara-saudara bagaimana cara kita melakukan bakal calon dan juga calon penatua dan diaken untuk Jemaat Satria Kasih periode 2021 sampai 2023. Dokumen ini saudara-saudara, jika kita sudah mendapatkannya, silakan kita buka, dan dokumen ini berisi beberapa berkas yang dapat kita lihat nantinya.
Yang pertama adalah panduan cara memilih bakal calon penatua dan diaken. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudara membaca panduannya. Ini ada beberapa poin yang semuanya ditulis dengan baik, dicatat dengan baik. Yang kedua dokumennya adalah syarat kriteria bakal calon penatua dan diaken periode 2021 sampai 2023. Dan syarat penatua diaken ini silakan kita baca, apa saja syarat penatua, apa saja syarat diaken. Sesudah itu dokumen yang ketiga adalah daftar nama pemilih dan bakal calon di kelompok kita masing-masing. Silakan Bapak Ibu, ada nama-namanya sudah lengkap, laki perempuan dan seterusnya. Berkas yang terakhir adalah surat suara. Nah, surat suara ini kita akan isi berdasarkan berapa kuota yang dibutuhkan di setiap kelompok kita. Jadi misalnya di kelompok kita akan memilih penatua 5 orang, demikian juga diaken 5 orang. Maka yang kita isi adalah 10 calon-calon yang dibutuhkan. Silakan kita tulis nama-namanya berdasarkan daftar nama pemilih dan juga bakal calon yang ada di lembaran ini. Nah, sesudah kita melihat dan memperhatikan, ketika kita akan mengisi, akan ada petunjuk dari gereja secara live streaming. Jadi di gereja nanti akan didoakan. Sesudah didoakan, ada waktu bagi kita untuk mengisi. Silakan Bapak Ibu mengisi masing-masing sesuai dengan kuota yang ada. Nah, sesudah itu kemudian kita melipat surat suara ini, kita lipat bakal nama-nama yang ada di dalam, dan kemudian kita memasukkan dalam sebuah amplop kecil yang disiapkan oleh panitia. Silakan masukkan di dalam kertasnya, lalu kemudian lem, jangan lupa dilem, ya. Sesudah dilem, maka akan datang panitia ke rumah kita untuk membawa kotak. Kotak ini disiapkan dan kemudian kita memasukkan nama-nama yang kita sudah tulis. Kalaupun kita sudah memasukkan, kita tidak sempat misalnya tidak sempat dimasukkan di kotak, boleh diantar langsung ke kantor gereja di mana panitia juga menyiapkan kotak seperti ini. Saya kira demikian untuk perhatian kita. Mari kita bersama-sama berdoa, semoga nama-nama atau semoga pekerjaan ini diberkati Tuhan, dan Tuhan akan memilihkan kita penatua diaken yang akan melaksanakan pelayanan dengan baik. Terima kasih Bapak yang boleh hadir. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk perhatian kita mengikuti tutorial ini. Tuhan memberkati. Salam sehat.